Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita sudah belajar menggunakan beberapa ikon pendukung software pengolah kata. Bagaimana menyisipkan gambar dengan online picture maupun pictures. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menggunakan text box. Hari ini kita akan belajar menggunakan tabel, bagaimana mengolah tabel dan bagaimana menggunakan atau membuat diagram. Mengolah tabel. Kita sudah mengenal beberapa fasilitas untuk menyisipkan tabel pada software pengolah kata. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari cara mengolah tabel. Simaklah pelajaran ini dengan baik. Menyisipkan tabel baru. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menempatkan kursor pada posisi yang kita inginkan. Ya, bisa. Kemudian Ibu pilih tab insert. Pada pilihan tab insert, Ibu klik clipboard table pada grup tables. Nah, ini ya. Nah, tentukan jumlah baris dan kolom. Misalnya 3 kolom dikali 3 baris. Ingat ya, 3 kolom dan 3 baris ya. Angka yang pertama itu jumlah kolomnya, angka yang kedua itu jumlah barisnya. Nah, kemudian klik kiri dan akan muncul tampilan tabel seperti berikut. Nah, selanjutnya mengatur lebar kolom. Untuk mengatur lebar kolom, lakukan langkah berikut. Arahkan kursor di atas garis kolom. Ya, kursor akan berubah menjadi anak panah bolak-balik. Ya, seperti ini ya. Nih. Kemudian klik and drag mouse ke kanan atau ke kiri untuk mengatur lebar kolom. Seperti ini ya. Anak panah dua arahnya, kemudian klik and drag mouse ke kanan atau ke kiri. Perhatikan ya perbedaan lebar kolomnya. Ya. Ibu ingin mengaturnya seperti ini misalnya. Ibu lebarkan. Ibu klik and drag mouse ke arah kanan. Setelah itu, lepaskan mouse-nya. Kita ulang lagi, melakukan hal sama pada kolom kedua. Panah bolak-balik, panah dua arah ya. Kemudian klik and drag mouse ke arah kanan. Kita lakukan sekali lagi. Panah bolak-balik, klik and drag mouse ke arah kanan. Begitu cara mengatur lebar kolom. Kemudian, menambah baris. Cara yang paling ampuh untuk menambah baris adalah dengan mengklik kursor di dalam sel paling kanan bawah. Ya, di sini ya, paling kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol tab pada keyboard. Ibu tekan tombol tab pada keyboard. Nah, maka akan muncul baris yang baru. Kalian dapat melakukannya berkali-kali sesuai jumlah baris yang kamu inginkan. Ya nak ya. Arahkan kursor di dalam sel paling kanan bawah, kemudian klik tab pada keyboardmu. Nah, jumlah baris yang diinginkan terserah ya. Ibu tambahkan lagi ya beberapa baris. Nah, kemudian tulislah teks pada tabel. Maka ibu akan mengetik ya. Perhatikan contoh yang ada pada bukunya. Ingat, untuk huruf kapital dapat menggunakan keyboard caps lock. Ibu ketik hari Senin. Senin, kemudian Selasa dan Rabu. Nama siswa ibu sesuaikan dengan yang di buku ya. Ria, Dian, Denny, dan Ana. Nah, untuk membuat huruf kapital di awal kata, kamu dapat menekan shift sambil mengetik pada keyboard huruf yang ingin ditulis dengan huruf kapital ya. Ruli,
Totul, Husnul, kemudian pada hari Rabu, Rahmadi, Septi, Aden, dan Hana. Ya, ingat untuk kapital gunakan caps lock saja. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya. Nah, supaya tampilan lebih rapi, tampilan teksnya ini kan masih biasa saja, belum rapi. Kita dapat melakukan langkah berikut. Blok baris teratas. Nah, Ibu blok baris teratas, kemudian klik icon Align Center yang ada di grup paragraf pada tab menu Home ya, tab Home ya. Kita klik Align Center. Nah, maka baris yang teratas akan rata tengah tampilannya. Kemudian lakukan hal sama pada kolom yang lain, pada yang bawah ini ya. Ingat, di blok lebih dahulu, kemudian pilih pada grup paragraf Align Center. Ya. Kemudian klik icon bold. Kita blok lagi untuk menebalkan tulisan pada grup font yang ada pada tab Home ya. Kita beri efek tebal pada tulisan. Nah, cara lagi untuk menggunakan fasilitas table styles ya. Memformat tabel. Untuk mengatur format tabel, kita bisa menggunakan fasilitas table styles. Caranya sebagai berikut. Blok tabel yang sudah jadi dengan mengklik tanda panah keempat arah pada pojok kiri atas tabel. Ya, ini dia. Enak Ibu, ini dia. Pojok kiri atas. Jadi kita nyalakannya dengan cara mengarahkan lebih dahulu kursor ke arah tabel, maka akan muncul panahnya ya. Tanda ini ya. Kita klik. Kemudian pada tab design ini, pada grup table styles yang ini ya nak, pilih macam-macam format tabel dengan mengklik segitiga more. Yang ini ya, ini more ya, hingga muncul berbagai variasi tabel pada pilihan built-in. Nah, ada banyak kan? Nah, pilih model tabel sesuai keinginanmu. Ibu ingin menggunakan tabel yang seperti ini, contohnya ya. Misalnya create table for accent 5 ya. Ibu pilih ini, Ibu klik. Atau Ibu juga bisa menggunakan yang ini sama seperti yang di buku, create table for accent 1. Ini ada banyak sekali. Anak-anak Ibu tinggal atur atau pilih sesuai keinginan anak-anak Ibu ya. Ibu pilih yang ini ya, biar sesuai dengan yang di buku. Nah, contoh pilih jenis table grid table for accent 1 dengan mengkliknya kita sudah lakukan. Sekarang hasilnya akan tampil seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sudah rapi, kita tinggal mengatur selebihnya. Anak-anak Ibu boleh mengatur tulisannya ditebalkan dengan mengklik bold pada grup font, kemudian diatur rata tengah, Align Center, dan seterusnya ya, disesuaikan ya anak-anak Ibu. Nah, kita juga dapat mengatur tulisan yang lain ya, seperti ini. Nama harinya kan belum sesuai dengan nama hari pada baris pertama. Kita ubah dengan mengklik design ya, tab design, kemudian pilih shadingnya. Klik saja shadingnya, arahkan ke segitiga yang mengarah ke bawah, kemudian pilih warna yang sesuai ya. Misalnya warnanya biru, namun tulisannya belum sama ya warna tulisannya, berarti kita ubah pada tab menu Home, pada font, pilih font colornya warna putih biar sesuai sama baris pertama. Oke, selesai. Selanjutnya anak-anak Ibu dapat menambahkan nama-nama siswa yang lain. Selebihnya diatur sesuai dengan kreativitas anak-anak Ibu ya. Anak-anak Ibu dapat menggunakan icon eraser ya untuk menghapus garis ataupun tabelnya.
Biasanya ibu hanya menggunakan keyboard saja. Caranya yang pertama, memblok baris yang ingin dihapus seperti ini ya misalnya. Lalu ibu klik saja pada keyboard backspace. Ibu tekan backspace, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Ibu memilih bagian shift cell left yang dihapus, kemudian klik OK. Nah, maka baris yang kita blok akan terhapus ya. Selanjutnya cara kedua, kita unduh dulu ya. Cara kedua dapat memilih pada tab layout, kemudian ada icon eraser untuk menghapus garisnya ya. Ibu ingin menghapus garisnya, misalnya garis yang paling bawah. Kita nyalakan dulu icon erasernya, kemudian garis yang paling bawah ini kita hapus ya, seperti ini. Arahkan ke garis yang ingin dihapus. Nah, maka akan hilanglah garisnya. Apakah kamu masih ingat di mana letak icon diagram? Ibu ingat tidak? Ya, benar sekali. Icon diagram atau Smart Art berada di tab Insert ya. Nah, di sini kita akan membuat diagram urutan metamorfosis kupu-kupu dengan icon Smart Art ya. Nah, sebelumnya perlu kamu ingat bahwa urutan metamorfosis kupu-kupu adalah yang pertama telur, ulat, kepompong, dan kemudian kupu-kupu. Nah, ayo kita belajar cara membuatnya. Pertama, kita akan menyisipkan diagram. Pilih tab Insert, kemudian klik icon Smart Art sehingga muncul kotak dialog Choose a Smart Art Graphic ya. Nah, kotak dialog Choose Smart Art Graphic akan muncul. Kemudian kita pilih Cycle ya. Lalu pilih Text Cycle. Kita pilih Cycle, kemudian pilih Text Cycle. Yang ini ya. Kita untuk memunculkan nama-nama dari diagramnya itu kita arahkan saja kursor tanpa mengklik lebih dulu ya nak, untuk mengetahui apa saja nama-namanya ya. Ada basic cycle, text cycle, block cycle, non-directional cycle, dan lain sebagainya. Nanti anak ibu boleh coba atau praktekkan di rumah. Kita pilih text cycle. Kita klik satu kali, kemudian klik OK. Maka akan muncul diagram seperti ini ya. Nah, kecilkan diagram dengan cara berikut. Arahkan kursor di sudut bawah. Ya, di sudut bawah, kursor akan berbentuk anak panah bolak-balik dua arah ya. Nih, seperti gambar. Kemudian klik and drag mouse ke kiri atas sehingga ukuran diagram menjadi lebih kecil seperti gambar ini ya. Oke. Kemudian agar sesuai dengan urutan metamorfosis kupu-kupu, maka kita harus mengurangi gambar anak panah karena metamorfosis kupu-kupu ada 4 tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan pada bagian di awal tadi. Nah, klik salah satu teks untuk menghapus atau mengurangi gambar anak panahnya. Misalnya di teks ini, Ibu klik ya. Ibu klik, ingat ya, memunculkan atau mengkliknya dengan cara memunculkan anak panah 4 arah seperti pada gambar. Nah, kemudian klik kursornya ya, lalu pada keyboard tekan tombol delete. Nah, maka teksnya akan berkurang sehingga jumlahnya sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Nah, selanjutnya klik kursor di kotak yang bertuliskan teks. Misalnya yang pertama ya. Kita akan mengetik urutan metamorfosis kupu-kupu pada semua kolom teksnya ya. Yang pertama telur. Kemudian yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, yang keempat kupu-kupu. Nah,
maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengubah tampilan diagram. Kita aktifkan lebih dulu diagram yang sudah jadi. Kemudian klik tanda panah bawah pada grup Smart Art Styles pada tab Design. Kita pilih ya, ini dia udah langsung otomatis menyala. Kemudian Smart Art Style ada di sini ya. Ini grup Smart Art Style dengan tampilan yang berbeda-beda pilihannya. Nah, kemudian kita klik icon segitiga kecil yang mengarah ke bawah. Yang ini ya, sehingga muncul berbagai diagram yang kita inginkan. Lihat tampilannya pada bentuk diagram yang berubah sesuai pilihan yang kamu tunjukkan. Lihat diagram yang di sini ya, yang ada pada lembar kertas. Kemudian ibu akan menggeser satu persatu tampilannya. Nah, pasti akan berubah ya. Jadi kita bisa memilih sesuai yang kita butuhkan atau kreativitas yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya anak-anak ibu. Nah, ibu akan menggunakan white outline sesuai yang ada pada buku ya. Ibu klik, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, agar tampilan diagram tampak lebih menarik, kita dapat juga memberi warna dengan cara klik icon, kemudian change color di sini ya. Pada grup Smart Art Styles masih pada grup yang sama. Kemudian pilih warna yang kamu suka dengan mengklik salah satunya. Kita bisa coba tampilkan atau melihat pada layar ya, bagaimana tampilannya. Kita tinggal pilih saja mana yang kita suka ya. Nih, mau garisnya saja yang berwarna, mau isinya yang berwarna, ataupun dengan warna hitam putih atau warna dasar ya. Nah, pilih warna yang kamu sukai dengan mengklik salah satunya. Contohnya pada pilihan colorful, kamu pilih accent colors ya. Nih, maka tampilan anak panahnya akan berubah. Nah, agar diagram terlihat lebih menarik, kita juga bisa memberi garis pada text box dengan format shape ya, format shape. Pada tab format, kemudian dari shape effect beri shadow ya, shape effect seperti ini ya, dan pilih outernya bottom right. Dengan shadow, pilih outernya bottom right seperti ini. Kemudian kita klik ya. Maka border putihnya akan terlihat. Belum terlihat jelas ya, ibu akan besarkan layarnya. Kita aktifkan, kita ulang sekali lagi. Kita klik. Agar diagram terlihat lebih menarik, kamu bisa memberi garis pada text box dengan format shape. Kemudian dari shape effect beri shadow. Shape effect beri shadow dan pilih outer yang ini ya, bottom right, sehingga border putih akan terlihat. Nah, berarti kita harus mengklik satu persatu ya, satu persatu dari masing-masing gambar ya, untuk mendapatkan efeknya. Nih, satu persatu anak panahnya ya nak. Oke, nah maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ingat ya, untuk mengaktifkan lebih dahulu diagram yang diinginkan seperti ini ya, ibu contohkan tadi ya. Kita aktifkan lebih dahulu, kemudian pada tab format pilih shape effect-nya ya. Ada banyak di sini shape effect-nya. Mau ada reflectionnya juga bisa seperti gambar tampilan ini ya. Terserah tergantung kalian, tergantung kreativitas kalian ya nak. Ini seperti gambar tampilan yang ibu tampilkan. Jika inginkan ada reflect-nya ya. Nih seperti ini ya. Akan lebih menarik tergantung kreativitas kalian. Anak-anak ibu juga boleh mempraktekkannya di rumah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan praktek 2.3 dengan cara
Oke, ini lembar kerjanya kita hapus lebih dahulu ya. Kita klik delete. Praktik 2.3, klik tab insert. Kemudian klik icon smart art pada grup illustration sehingga muncul kotak dialog choose a smart art graphic. Ya. Kemudian pilih dan klik pilihan cycle. Pilih model diagram basic radial. Mana basic radial? Kita pilih basic radial. Ini, kemudian klik OK. Setelah muncul, ubahlah diagram agar menjadi lebih kecil dan 4 bulatan saja dengan mendelete bulatan di tengah. Jadi, ingat ya, untuk mengubahnya lebih kecil, arahkan kursor ke sudut kanan bawah, kemudian hingga muncul panah bolak-balik seperti ini. Kemudian klik and drag mouse, kemudian lepaskan ya. Untuk mengurangi jumlah bulatannya, kita langsung mengklik bulatan yang kita ingin hapus ya. Diklik, kemudian klik delete pada keyboard ya, pada tombol keyboard. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk memberi warna pada lingkaran, ingat tadi bagaimana caranya? Ya, change color ya. Kita bisa pilih sesuai warna yang kita inginkan ya. Nih. Seperti ini. Nah, anak-anak ibu sudah bisa ya, boleh dipraktikkan di rumah. Untuk tugas latihan dan tugas praktik, silakan baca petunjuk setelah video pembelajaran berikut. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ya nak. Salam.